nanti akan tampil di mana? Akan tampil di sini. Akan tampil di sini nih. Ya, ini nama saya, kemudian ini adalah website yang barusan tadi kita buat. Nah, kita akan coba nih. Kita klik ini ya. Kita klik. Nah, sekarang bio link saya sudah siap. Nah, siapa saja yang mau chat dengan saya tinggal klik icon WhatsApp ini. Yang mau mengetahui tentang saya tinggal klik about me. Yang mau menuju ke YouTube saya tinggal klik menu-menu yang ada di sini ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Telegram channel. Dengan begitu kita sudah mempunyai bio link yang lebih detail. Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Di tutorial saya kali ini akan membahas bagaimana cara membuat bio link. Apa itu bio link? Nah, kalau saya biasa menyebutnya sebagai mini website, yaitu website pribadi yang simple yang kita bisa buat dengan sederhana. Dan kegunaannya salah satunya nih biasanya kita tampilkan pada bio di bagian media sosial seperti Instagram. Di mini website atau bio link ini nanti kita bisa tampilkan beberapa menu sederhana dan informasi-informasi yang sederhana tentang diri kita sehingga lebih mudah untuk dilihat. Kemudian ada beberapa link yang mudah untuk diakses seperti media sosial, kemudian nomor telepon, ataupun kalau ada terkadang rekening bank. Selain dari itu, bio link ini juga bisa digunakan untuk kegunaan organisasi ataupun sekolah. Seperti kalau kita membuat informasi ringan tentang contohnya PPDB gitu kan. Jadi di situ kita bisa menampilkan beberapa menu seperti syaratnya apa, berapa biayanya, cara mendaftarnya di mana, dan bagaimana prosesnya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara kita membuat bio link. Nah, oke. Website yang akan kita gunakan adalah masih menggunakan Canva. Di sini masih menggunakan Canva Pro ya. Kalau tidak Pro pun sebenarnya bisa juga. Langsung kita masuk di ini bagian home ya. Jadi kita tidak memilih di bagian template, tapi kita langsung tulis saja di sini bio link gitu. Maka di sini akan ditampilkan beberapa template yang sudah bisa kita gunakan. Sebenarnya formatnya ini adalah format website ya. Jadi kita tinggal memilih saja, tapi bukan berarti kita tidak bisa membuat dari awal. Kita juga bisa membuat dari awal. Kalaupun kita memilih dari template yang ada, nanti kita bisa modifikasi bebas. Nah, untuk tutorial kali ini saya sudah mengambil salah satu link dari sini ya, salah satunya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Saya tidak akan membuat terlalu dari awal karena nanti akan lama video ini. Jadi ini adalah templatenya. Saya mengambil dari search yang saya cari tadi. Kemudian kalau saya boleh besarkan, di bagian sini saya masukkan logo ya. Saya masukkan logo, kemudian di sini ada nama studio saya. Dan gambar-gambar di atas ini semuanya adalah bisa diganti ya. Jadi kalaupun ini dihapus gitu, kita bisa mengganti dengan memasukkan dari menu elemen, kemudian kita bisa cari background di sini. Nah, contohnya saya mengambil background ini gitu. Nah, kita tinggal masukkan saja tuh. Kita tinggal masukkan ke bagian atas. Nah, seperti ini. Maka dia langsung masuk menjadi header. Oke, tapi saya suka yang tadi, jadi saya biarkan saja. Kemudian ini saya menggunakan menu upload. Ini di bagian upload ini kita bisa masukkan logo kita sendiri ataupun aksesori lain, silahkan digunakan. Nah, sementara untuk foto profilnya ini saya juga menggunakan menu upload. Sebenarnya ini adalah dari, kalau saya lepas, ini adalah dari frame ya. Nah, untuk membuat frame seperti ini, nah kita bisa menggunakan menu elemen dan di sini kita bisa tulis frame seperti itu. Nah, seandainya tidak suka yang kotak seperti ini, ada yang bulat dan berbagai macam bentuk kita bisa gunakan. Untuk memasukkan gambar ke dalam frame, kita tinggal upload aja gambar yang akan kita masukkan ke dalam frame tersebut. Sebagai contoh saya masukkan foto saya yang ini. Nah, kalau bisa dilihat ini kan fotonya besar ya. Fotonya besar, jadi saya kecilkan sedikit, kemudian saya geser masuk saja ke sini. Dan kalau ternyata ukurannya belum pas, kita bisa sesuaikan dengan membesarkan atau mengecilkan. Oke, katakan ini saya letak di sini, maka fotonya udah masuk. Dan tentu saja setiap elemen ataupun teks yang ada di sini tuh kita bisa ubah.
Oke. Dan karena desainnya memang seperti ini, jadi kita tinggal edit saja. Contohnya about me mau diganti apa, kita tinggal double klik saja. Warna-warna yang di sini juga bisa diganti kalau kita mau ganti. Nah, kita tinggal klik mau ganti warna apa, silahkan bebas. Begitu juga dengan link-link ini. Oke. Nah, di sini semuanya sudah saya membuat link ya. Ini YouTube sudah saya masukkan ke YouTube saya, Instagramnya belum. Karena saya akan buat tutorialnya, ini salah satunya contohnya di Instagram. Facebook sudah saya masukkan, Telegram channel juga sudah saya masukkan. Baik, saya akan coba memasukkan yang Instagram dulu ya, untuk memasukkan linknya itu seperti apa. Jadi ini saya masuk ke bagian Instagram saya. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah bio link ya sebenarnya. Bio link itu ada di sini dan kita akan edit. Nah, seperti ini. Jadi kita masuk ke profil dan kita pilih setting. Oke, edit profil. Dan ini kan kalau saya masukkan cuman website saya saja ya. Sekarang saya akan hapus. Nanti saya akan masukkan di bagian sini. Jadi ini saya hapus. Nah, nanti letak dari bio link itu akan saya letakkan di sini. Tetapi saya akan mengambil link Instagram saya dulu. Jadi saya copy. Kemudian saya klik bagian menu Instagram dan saya masukkan menu link di bagian atas nih. Saya klik link, kemudian saya paste, dan selesai. Sehingga Instagram ini sudah ada linknya. About me kita belum ada kan? YouTube sudah ada, Instagram sudah ada, Facebook sudah ada, Telegram sudah ada. Nah, sekarang kalau bisa dilihat di bagian website mini kita ini, baru ada satu halaman saja. Lalu bagaimana kalau kita membuat halaman yang lain? Kita tinggal klik saja add page. Berarti nanti kalau kita add page, itu akan mendapatkan satu halaman kosong seperti ini. Nah, supaya lebih mudah dan desainnya tetap sama, kita bisa gunakan yang menu duplicate page seperti ini. Nah, ini kan sudah sama persis ya. Selanjutnya yang bagian-bagian ini kita hapus nih. Kita hapus, ini semua kita hapus dan saya letakkan satu menu yaitu khusus menjelaskan tentang about me. Seperti itu. Selanjutnya kalau kita mau kasih teks ya kita tinggal letakkan teks di sini. Kita bisa milih desain teks banyak sekali atau kita menulis sendiri secara langsung di sini. Nah, di sini ya kita bisa menulis apa saja tentang diri kita. Kalau kita mau membuat lagi tinggal klik add page ataupun di duplicate lagi. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian atas. Kalau ini about me kan belum ada linknya ya. Yang belum ada garis bawah seperti ini artinya kalau diklik belum ada. Sekarang kita akan jadikan dia sebagai link. Nah, kita klik boleh ke bagian tombolnya atau teksnya saja. Contohnya di bagian tombol, maka diklik atau di bagian teks saja ya, teks. Kemudian kita masukkan link. Kalau yang pertama tadi di Instagram saya memasukkan link dari Instagram, kali ini saya akan memasukkan dari page halaman kedua. Ini ya. Jadi halaman kedua ini kan ada page 2, yang ini page 1. Nah, kemudian saya di bagian about me tadi klik, kemudian saya pilih page 2. Oke. Go to page. Nah, jadi kalau diklik nanti akan masuk ke halaman kedua. Sesederhana itu. Bahkan kita juga bisa memasukkan contohnya nomor WhatsApp kita, nomor telepon, email, kemudian website dan sebagainya. Baik. Sebagai contoh kita memasukkan di sini nomor telepon ya dari website, dari WhatsApp. Kita klik dulu ikonnya, kemudian kita klik di sini dan di sini kita bisa tulis contohnya nomor telepon kita gitu. wa.me kemudian 6234 gitu ya. Jadi kalau nanti diklik itu akan menjadi link website WhatsApp. Kalau kita klik jadi langsung menjadi link dari WhatsApp kita. Begitu juga dengan email, kita bisa masukkan alamat email, nomor telepon dan website yang lain. Nah, aksesori yang lain kita bisa tambahkan dengan menambahkan beberapa elemen dari menu frame. Kita tinggal mencari aja apa yang akan kita masukkan dari menu itu. Begitu juga kita bisa membuat banyak halaman dari mini website kita ini. Ya, seperti itu. Jadi intinya template-nya sudah ada, tinggal kita modifikasi saja. Kemudian kita masukkan link-link di mana kita mau menuju tombol itu ditujukan ke alamat website mana. Setelah kita selesai mendesain, kita masukkan
semua link yang ada di sana, elemen-elemennya udah selesai, kita tinggal publish. Tapi kita coba dulu bagaimana tampilannya kalau dia berbentuk website. Kalau ini kan masih berbentuk desain mentah yang sedang kita buat ya. Jadi kita klik titik 3 itu, kemudian kita pilih publish ya, Kita pilih publish. Kemudian di sini ada beberapa opsi. Yang pertama ada presentation, ada scrolling, ada classic navigation, dan ada standar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita coba presentation dulu ya. Bagaimana tampilannya? Oke, kemudian scrolling nanti bagaimana tampilannya ya. Kita buat yang presentation dulu. Kita open website. Nah, jadi kalau kita pilih menu yang bagian presentation, dia itu seperti PowerPoint slideshow gitu ya. Dan ini tampilannya itu berbentuk handphone gitu, memanjang atau potret ya. Jadi kalau ada 2 halaman kita bisa next seperti ini. Nah, kita bisa back. Tetapi kita juga bisa mengklik semua menu-menu yang ada di bagian halaman ini yang kita tadi sudah buat. Contohnya kalau saya klik about me, maka dia akan menuju ke halaman about me. Saya klik ya, akan about me. Kemudian kalau kita klik YouTube, maka dia akan menuju ke halaman YouTube saya. Contohnya saya klik ya. Nah, dia menuju ke halaman YouTube saya. Begitu juga kalau saya klik Facebook gitu. Nah, dia menuju ke Facebook saya. Seperti itu. Jadi intinya semua link ini sudah bekerja dengan baik. Baik, sekarang kita akan coba, kita tutup dulu. Kita akan coba dengan web style yang lain. Ini kan baru presentation. Kita coba yang scrolling. Oke, kita open website. Apa bedanya dengan yang tadi ya, yang presentation. Nah, kalau kita pilih yang namanya scrolling, itu tidak ada menu ke kanan dan ke kiri ya. Tetapi link-link ini semuanya bekerja dengan baik. Nah, bekerja sama, cuma kalau kita mau menuju ke halaman berikutnya, kita bisa scroll ke bawah seperti ini. Karena kita cuma punya contoh 2 halaman ya, dia cuma 2 halaman ya. Begitu juga kalau kita klik about me gitu kan, maka dia akan menuju ke halaman berikutnya. Seperti itu. Oke, kalau kita klik Instagram contohnya, dia pun akan membuka Instagram saya lah, seperti itu. Karena saya sudah linkkan di alamat tersebut. Nah, sekarang kita akan coba yang lain. Bagaimana dengan yang classic navigation? Kita klik classic navigation. Apa yang terjadi? Oh, jadi tampilannya itu dia akan langsung memenuhi layar seperti di layar komputer atau laptop atau desktop. Sangat besar sekali ya. Begini. Kalau tadi kan potret seperti tampilan di handphone ataupun di smartphone gitu ya. Kalau ini tampilannya cuma ada 1 halaman pertama saja. 1 halaman pertama. Jadi kalau kita mau menuju ke about me, memang kita harus klik. Kita klik ya coba. Nah, ini ada about me kan. Tapi tidak bisa kembali karena saya belum letakkan menu home ya. Jadi kita back seperti itu. Nah, ini adalah yang classic navigation. Jadi akan tampilannya itu seperti pada website pada umumnya. Jadi semuanya penuh pada satu layar begitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya menu standar. Kita klik standar, kemudian open website. Ternyata standar itu juga sama ya. Dia akan penuh halaman satu layar komputer. Cuman perbedaannya kalau standar itu penuh tetapi bisa di scroll ke bawah untuk menuju ke halaman-halaman berikutnya. Sementara kalau yang classic navigation tadi hanya tampil pada halaman depan saja. Untuk menuju ke halaman berikutnya memang harus klik dari menu-menu yang sudah kita buat ini. Seperti itu. Nah, untuk tampil di smartphone karena akses sekarang itu lebih sering dibuka di handphone ya daripada di laptop. Jadi saya memilih untuk yang scrolling saja. Nah, kalau scrolling maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau contohnya mau buka WhatsApp gitu, jadi tinggal klik aja icon ini. Nah, maka dia akan langsung ditujukan ke alamat WhatsApp kita. Kalau mau menuju ke email, ke kontak, ke YouTube dan sebagainya juga sama. Dan scrolling kita bisa scroll ke bawah, animasinya juga ada, atau kita bisa klik langsung seperti ini untuk menuju ke halaman berikutnya. Setelah semua selesai, kita coba mana yang paling sesuai untuk kita tampilkan di menu bio Instagram kita tadi, di bagian sini ya, di website ini. Maka ini adalah linknya yang harus kita kita copy.
Nah, supaya lebih mudah untuk diingat ataupun lebih pendek linknya, karena ini kan panjang sekali dengan Canva, jadi kita copy dulu. Nah, kita copy, kemudian kita shorten URL dengan berbagai, ada banyak website, dan saya memilih apa ya, saya memilih Bitly aja, karena saya juga udah punya akun Bitly. Bitly ini sebenarnya gratis, tinggal buat aja dengan email, dan kita bisa mengganti alamatnya lebih mudah. Jadi di sini saya akan pilih create, dan akan saya copy link yang tadi ya, ini ya, ini saya copy, kemudian saya letak di bagian sini, kemudian klik create. Nah, selanjutnya kita sudah mendapat websitenya ini, yaitu bit.ly garis miring apa. Nah, di sini saya akan tulis nama saya Budi Siswanto 6062 begitu. Sehingga kalau saya mau memberikan semacam biodata singkat tentang saya, bisa juga sebagai pengganti kartu bisnis card gitu ya. Tinggal saya kasih alamat ini saja gitu. Nah, kalau sudah tinggal save. Kalau dia berhasil, oke, link berhasil, tinggal kita copy. Nah, alamatnya ini pendek ini kan, bit.ly Budi Siswanto 6062. Nah, selanjutnya saya masuk ke bagian Instagram. Kemudian tadi saya memilih apa? Profil ya. Jadi di profil, kemudian edit profil, dan di bagian website ini, yang tadinya saya cuma menampilkan YouTube saya, sekarang saya ganti dengan alamat ini. Sehingga nanti kalau siapa saja di antara teman atau siapa saja yang mau melihat detail profil dari saya, tinggal klik ini. Nanti akan menuju ke halaman yang kita buat tadi. Baik, katakanlah ini sudah selesai ya. Sudah selesai, dan nanti akan tampil di mana? Akan tampil di sini. Akan tampil di sini nih. Ya, ini nama saya, kemudian ini adalah website yang barusan tadi kita buat. Nah, kita akan coba nih. Kita klik ini ya. Kita klik. Nah, sekarang bio link saya sudah siap. Nah, siapa saja yang mau chat dengan saya, tinggal klik icon WhatsApp ini. Yang mau mengetahui tentang saya, tinggal klik about me. Yang mau menuju ke YouTube saya, tinggal klik menu-menu yang ada di sini ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Telegram channel. Dengan begitu kita sudah mempunyai bio link yang lebih detail daripada hanya satu link saja. Biasanya kita cuma menampilkan YouTube, subscribe my channel YouTube gitu kan. Nah, sekarang kita bisa membuat dengan lebih baik. Lalu sebenarnya apa saja yang bisa dibuat dengan bio link ataupun mini website ini? Kita bisa menjadikan sebagai, kalau sekolah gitu ya, kita bisa membuat nih contoh informasi tentang PPDB begitu kan. PPDB, jadi kita buat tuh apa menunya, pendaftarannya, syaratnya apa saja, berapa biayanya, kapan tanggal dibukanya. Kita bisa membuat setiap halaman, ataupun kita linkkan ke PDF ataupun ke website lain, induk dan sebagainya. Karena kalau kita membuka dari menu website yang utama, terkadang lebih kompleks kan menu-menunya. Nah, dengan dibuat mini website seperti ini, jadi kita bisa mengklasifikasikan lebih sederhana pada event ataupun kegiatan yang tertentu. Nah, seperti tadi PPDB, atau kita membuat event kegiatan lomba di sekolah begitu kan. Kita juga bisa membuat nih lomba apa contohnya. Nah, nanti apa syaratnya, siapa yang terlibat, kemudian pendaftarannya, linknya di mana, kontak detailnya ataupun narah hubungnya siapa. Kita bisa membuat dalam bentuk bio link ataupun mini website seperti ini. Jadi itu adalah bagaimana cara kita membuat mini website di Canva. Sangat sederhana. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat banyak sekali template yang kita bisa gunakan. Kemudian kita tinggal modifikasi. Dan kebanyakan ini digunakan oleh para artis ya, karena mereka memang harus menampilkan sesuatu, ataupun content creator ataupun influencer begitu. Karena dengan begini itu akan lebih terarah, websitenya tidak terlalu kompleks tapi menuju ke yang lebih fokus, seperti itu. Nah, begitu tutorial singkat saya hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat, memberi gambaran, dan tentu saja silahkan olah dengan kreativitas masing-masing, diletakkan di media sosial ataupun dijadikan pengganti sebagai business card gitu ya.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa memberikan dukungan berupa subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mau didiskusikan tentang video ini atau video yang lainnya, tulis di kolom komentar. Kalau bagus silahkan berikan like, kalau kurang bagus di dislike juga tidak apa-apa. Dengan begitu saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Selanjutnya tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.